Oke. Sekali lagi selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore yang kita semua ada di Amerika. Pada saat ini kita akan mau coba lanjutkan pelajaran yang masih berhubungan dengan keluarga, karena ini ada dia punya dia punya kelanjutan yang minggu lalu tidak selesai. Jadi saya mau coba selesaikan pada saat ini khusus untuk topik ini ya. Pelajarannya banyak sekali, tapi khusus untuk dia punya fondasi, yang mana kita sudah belajar minggu lalu mengenai institusi yang kembar yaitu lembaga yang kembar atau twin institutions, yaitu Sabat dengan marriage. Jadi dua-dua itu sangat penting. Kalau kita melihat orang kembar, twin itu mirip ya. Jadi kalau ada orang kembar yang namanya ada anak kembar yang kita tahu laki-laki namanya John dengan Joseph. Mau lihat Joseph, saya pikir John. Mau lihat John, saya pikir Joseph. Jadi dua-dua itu mirip gitu. Dan kita sudah belajar waktu lalu kenapa itu mirip. Karena di dalam hubungan keluarga itu yang digambarkan di dalam Efesus 5, itu di mana waktu hubungan suami istri itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang istri yield atau submit kepada suami, dan suami mencintai istri, disitulah terjadi di mana Tuhan sanctify, menyucikan dan menguduskan, ya kan, ada sanctify, ada holy, without spot, without wrinkle, dan itu di hubungan keluarga. Dan di hubungan dengan hari Sabat juga, supaya kita bisa memelihara hari Sabat, kita sendiri harus holy, without spot, without wrinkle, harus disanctify. Dan hari Sabat itu adalah tanda di mana Tuhan yang sanctify umat-umatnya. Jadi kita lihat di situ dua-dua itu sama. Ada kata holy, ada sanctify di situ ya. Dan ada relationship antara suami dan istri. Dan hari Sabat itu juga hubungan atau standar relationship antara kita dengan Tuhan, di mana Tuhan bilang Sabat itu adalah tanda di mana saya sanctify kamu. Di Efesus 5, Tuhan yang sanctify gerejanya. Kita lihat itu dia punya kesamaan. Makanya dua ini adalah twin institutions atau institusi lembaga yang kembar, yang mana satu itu tidak bisa terpisah dengan yang satu. Kita sudah belajar apa arti twins kan minggu lalu. Saya nggak perlu mengulangi itu. Jadi kalau kalian pingin ulang itu bisa direview, bisa lihat di YouTube ya, di The Hall of Man di YouTube. Oke. Jadi itu yang kita mau ulangi minggu lalu, mereview sedikit. Nah, sekarang ini pelajaran yang sangat penting yang saya mau bagikan kepada kita semua, yang ada hubungannya dengan meterai Tuhan. Oke? Yang ada hubungannya dengan meterai Tuhan yang dia punya kutipan di sini. Di sini yang kita sudah bahas minggu lalu, tapi kita akan coba bahas dengan pertolongan Tuhan, sedetail yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Oke, kita akan bahas di sini ya. Kita akan kutip ini, kutipan testimoni volume 5, halaman 213, paragraf 2, dan kita akan belajar dengan sedetail mungkin yang bisa pada saat ini. Oke, jadi kita baca dulu dia punya kutipan, baru saya akan tanya sama kalian. Oke ya, di sini dibilang, tidak semua orang yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Jadi jangan pernah kita berpikir saya sudah bisa kasih Bible study, saya sudah tahu Alkitab, ya kan? Saya memelihara hari Sabat, saya ajar kebenaran. Terus kita berpikir bahwa kita itu sudah dimeteraikan. Atau kita itu di dalam institusi yang kembar di sebelah kanan, yaitu hari Sabat. Waktu kita bahas waktu lalu ya. Jadi jangan kita pikir dengan melihara hari Sabat, institusi yang satu, saya menerima meterai. Saya ajarkan kebenaran, saya terima meterai. Enggak begitu. Dan kita akan lihat alasannya kenapa. Dan kita sudah tahu, tapi kita akan mengemphasize sesuatu. Terus dia bilang,
Mereka memiliki terang kebenaran. Wah, mereka tahu kehendak guru mereka. Sudah punya terang, sudah tahu Tuhan punya kehendak apa. Terus mereka memahami setiap poin dari keyakinan kita. Apa keyakinan Gereja Masih Advent hari ke-7? Semua tahu setiap doktrinnya, setiap poin-poin keyakinan kita tahu. Bisa ajar ke orang lain, tetapi mereka tidak memiliki perbuatan yang sesuai. Waduh, mereka sudah tahu semua, tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Dan Ellen White dengan jelas, detail kasih tahu perbuatan yang sesuai itu apa di sini. Oke, kita lihat ya. Mereka yang begitu tahu dengan nubuatan dan harta hikmat ilahi, seharusnya menjalankan iman mereka. Jadi orang-orang ini udah tahu nubuatan, sudah tahu harta hikmat Tuhan, sudah tahu Alkitab, bisa kasih Bible study, doktrin-doktrin kita semua tahu gitu. Memelihara hari Sabat tahu. Tapi ini semua tidak membuat saudara atau saya bisa menerima meterai Tuhan. Nah, kalau begitu dia bilang mereka seharusnya menjalankan iman mereka. They should have act their faith. Jadi faith itu kan saya saya mengaku ini gitu. Tetapi in reality-nya nggak ada action gitu, nggak ada work. Cuman pengakuan gitu. Nah, kalau begitu work yang Ellen White atau Tuhan bilang di sini ini apa? Yang sampai mereka tidak menerima meterai Tuhan. Ini dia. Mereka seharusnya, kan ini dibilang, mereka seharusnya menjalankan iman mereka, kan? Terus apa? Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka di hadapan mereka. Jadi yang kurang di sini adalah mereka ternyata tidak commanded their household atau tidak perintah rumah tangga mereka di hadapan mereka agar dengan keluarga yang teratur dengan baik, well-ordered family ini, mereka dapat mempersembahkan kepada dunia pengaruh kebenaran atas hati manusia. Jadi saudara-saudara, kalau baca kutipan ini lebih dalam, saya bilang, ini mengerikan sekali ternyata. Jadi, kenapa mereka nggak terima the seal of God? Karena the twin institusi yang satu mengenai family atau marriage itu tidak dipelihara dengan baik. Oke, karena ini kan marriage dengan Sabat institusi yang kembar. Ini mengenai hari untuk menerima seal of God kan kita harus keep the Sabbath day holy kan? Nah, ini saya profess untuk whatever it is di sebelah kanan, saya nggak bisa terima the seal of God karena sebelah kirinya nggak beres gitu. Berarti untuk di sebelah kanan saya bisa menerima the seal of God, sebelah kirinya twin institusi saya harus beres. Dan beresnya itu adalah kita orang tua atau di dalam keluarga itu harus memerintahkan rumah tangga mereka. Harus ada perintah dan dengan keluarga yang teratur. Jadi ada perintah, setelah perintah itu ada, keluarganya jadi teratur. Coba kita lihat di bahasa Inggris supaya lebih enak ya dia punya meaning. Ini bilang, they should have commanded their household after them, that by a well-ordered family, they might present to the world the influence of the truth upon human heart. Jadi istilahnya rumah tangga mereka itu harus di-command, harus diperintah, supaya ada well order. Nah, kita mau tulis ini karena ini sangat penting untuk kita punya pembahasan pada saat ini. Oke. Jadi apa yang harus datang duluan? Saya mau tanya sama kalian ya. Yang harus datang duluan itu well order family atau ada command? Command itu perintah. Yang mana duluan? Jadi what should come first gitu. Karena kenapa mereka tidak terima the seal of God? Karena rumah household-nya tidak ada command dan tidak ada well order family. Jadi apa duluan harus datang? Well order baru command atau command dulu baru well order?
well order? Comment dulu baru well order. Oke ya, kita commended their household. That should. Jadi waktu mereka comment dia punya household itu baru ada apa? Well order family. Kita kasih di sini ya. Jadi ini orang-orang yang komen dia punya household ini, kita udah nggak bisa hapus ya ternyata. Oh wow, oke. Jadi orang-orang yang tidak komen their household dan akhirnya ada well order family itu, mereka itu sayang sekali ini hasilnya ini kita lihat di atas ini ya, kita tulis ini. Dia punya hasil ini mereka nggak terima meterai Tuhan ya. Do not receive. Do not receive. Oh, okay. Do not receive the seal of God. Jadi coba kalian lihat ya. Kalau kita tidak, oke. Sini. Oh, boleh tadi di sini. Do not comment. Oh, wow. Kalau saya tidak, kita coba tulis ya karena ini sangat penting, jadi kita mau coba. Do not. Kalau saya tidak do not comment, oke, tidak ada saya do not comment. Kita punya household, do not comment their household. Jadi akhirnya tidak ada well order family, ini tidak receive the seal of God. Oke. Berarti oke, kayaknya ini harus diganti. Coba kita oke. Comment their household well order family. Oke. Oke. Oke, ini dia. Oke, jadi kalau mereka commended their household, ada well order family, mereka akan terima the seal of God. Oke, ini dia ya. Berarti kalau mereka tidak comment their household, sampai keluarganya berantakan, tidak ada peraturan, tidak terima the seal of God. Walaupun sudah tahu nubuatan, walaupun kasih Bible study, walaupun tahu setiap doktrin keyakinan kita, walaupun mengaku memelihara hari Sabat, itu semua tidak guarantee untuk saya menerima the seal of God. Bisa lihat kan situ? Untuk saya bisa menerima the seal of God, saya punya rumah tangga harus teratur. Saya harus perintahkan saya punya keluarga, sampai ada keluarga yang teraturan, baru the seal of God bisa ditaruh di saya punya forehead. Kenapa? Karena marriage dengan Sabat, you cannot separate. Kita nggak bisa pisahkan hari Sabat dengan marriage, dengan family. Nggak bisa, saudara-saudara. Ini twin institution, standing side by side. Waktu lalu kan kita belajar. Oke, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu ya. Satu akan ikut dengan yang lain. Sama. Jadi kalau sama ya, of course, hari Sabat dengan marriage itu kalau lihat mirip gitu. Karena dalam dua-dua itu ada sanctification, ada holy, hari Sabat holy. Jadi masuk di akal sekarang yang kutipan yang kita baru bahas, bahwa ini semua the seal of God tidak akan terjadi kalau ini tidak take place in the family. Sudah lihat di sini betapa pentingnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini betapa pentingnya dalam institusi yang satu, yang yaitu institusi mengenai perkawinan. Kalau kita take care, institusi perkawinan, kalau kita take care institusi perkawinan, di dalam rumah tangga itu ada sanctify family loh. Ada keluarga yang dikuduskan, disucikan. Dan kalau keluarga kudus disucikan, of course, hanya orang-orang yang suci lah yang bisa memelihara hari Sabat. Bisa lihat ya, dia punya dia punya koneksi. Oke. Nah, sekarang kalau begitu, kalau ini sangat penting, right? Oh, sharing is pause. Lali bisa lihat kita punya teks?
Bisa, tapi sampai di mana ya? Cuma ada commended household, order family, seal of God. Oh, oke. Ini bisa. Yang dia punya teks, yang dia punya pembahasan. Nggak ada, Joy. Nggak ada ya? Oke. Kalau ini ada kan? Kalau ini ada. Mana? Apa itu? Yang ada cuman commanded their household, well order family, seal of God. Itu yang saya lihat cuman. Kalau That's it. ini bisa ya? Kalau ini bisa. Ini Kita- statementnya. Ya, oke ya. Oke. Jadi berarti ini kutipan ini yang 5:13.2 ini dua-dua mengenai institusi, family institusi dengan hari Sabat di dua-dua ini. Untuk bisa kita terima the seal of God, untuk saya bisa memelihara hari Sabat suci, di dalam keluarga sendiri saya harus suci. Saya, suami, istri, anak-anak. Itu kan marriage, family ya. Oke, jadi kalau ini sangat penting, kita harus ada commanded their household after them dengan ada well-ordered family, supaya kita punya influence, pengaruh kepada dunia bahwa ada kebenaran di dalam hidup kita dan orang-orang bisa menerima kebenaran Tuhan. Berarti kita harus pelajari commanded their household dengan well-ordered family. Ini ya, ini kita harus ngerti benar-benar apa artinya untuk commanded their household, apa artinya ada perintah di dalam rumah tangga, supaya dengan perintah itu ada well-ordered family dan kita bisa mempersembahkan kepada dunia pengaruh kebenaran atas hati manusia. Jadi kalau tidak ada perintah di rumah tangga, tidak ada aturan, nggak akan ada well-ordered family. Family kacau, nggak bisa kita persembahkan kepada dunia pengaruh kebenaran, nggak bisa. Iya kan? Jadi saudara mau persembahkan kepada dunia kebenaran apa kalau rumah tangga kita sendiri kacau? Kalau kita sendiri kacau? Ya nggak bisa. What do you have? I have nothing untuk share kepada mereka. Karena yang kita share itu kita punya living testimony, bukan teori. Let's say, oke, ini teori gini-gini loh, Tuhan bisa, hari Sabat ini Tuhan bisa membuat kita holy, kita orang-orang holy. Loh, kenapa kamu di rumah tangga kacau? I don't see any sanctification in your house. Seperti itu ya, saya nggak lihat di dalam keluarga kalian itu adalah keluarga yang suci, yang disucikan oleh Tuhan. Jadi istilahnya saya ngomong itu teori semuanya gitu loh. Prakteknya di dalam rumah tangga itu nggak ada. Dan orang lihat itu bukan teori yang kita bilang, tapi orang lihat itu apa pengaruh atau apa kebenaran yang kalian dapat, apa pengaruhnya antara kamu suami istri, dan apa pengaruhnya terhadap anak-anak kalian. Seperti itu ya. Jadi kalau kebenaran Tuhan pengaruhi antara saya, istri dan suami dan anak-anak, kita lihat keluarga teratur dan diberkati Tuhan, keluarga yang suci, itu pengaruhnya sangat luar biasa kepada dunia. Tapi kalau di dalam rumah tangga tidak terjadi hal demikian, saudara-saudara kasihan sekali ya, kita nggak bisa berikan sesuatu kepada dunia sebagai bukti bahwa inilah kebenaran yang kita sudah terima selama ini. Oke, jadi kita akan bahas dengan detail. Detail artinya dengan lebih dalam ya, apa artinya commanded their household and well-ordered family. Tapi sebelum kita bahas dengan detail itu, apa teman-teman ada tambahan atau anything sebelum kita maju? Oke. Jadi kalau begitu belum ada, nah kita akan bahas dengan detail siapa di toko Alkitab, siapa kira-kira yang kalian tahu di toko Alkitab itu yang dia itu diberikan di Alkitab itu yang dia commanded, dia punya household. Atau dia perintah, dia punya household, dia punya rumah, dan keluarga mereka itu ada terjadi well-ordered family. Ada yang mau kasih jawaban? Siapa yang
tokoh Alkitab yang kalian tahu atau ya siapa yang terlintas dalam pikiran kalian itu di tokoh Alkitab itu yang dia commended dia punya household? Ada yang mau kasih jawaban? Nanti Early, Ebing, jangan lali ya karena kita sudah share sama lali. Ebing mau jawab, nanti Early, ada yang ingat di Alkitab siapa yang tokoh Alkitab yang commended dia punya household? Oke, kalau belum ada jawaban, ini dia ya, dia punya jawaban. Oke, Lali bisa baca Li yang 3 SM 225, paragraf 6. Siapa 3 di tokoh, SM. iya, siapa tokoh di Alkitab yang commended atau perintah dia punya keluarga? Oke, silakan. Tuhan ingin kita memahami banyak hal. Dia berkata, Abraham memerintah anak-anaknya dan keluarganya di hadapan dia. Dan kita ingin memahami apa artinya memerintahkan. Dan kita ingin memahami bahwa kita harus memegang pekerjaan itu apabila kita melawan iblis. Oh, oke. Silakan, Li. Jadi ini ya contohnya Abraham ya, dia commended his Household. children, dia punya household, dia bilang di sini kan. Dan dia punya tujuan untuk resist the devil kan, melawan iblis. Iya. Iya, itu yang. Oke, thank you, Li. Jadi kita lihat di sini bahwa di contoh di Alkitab itu yang commended dia punya household itu adalah Abraham. Oke. Jadi kita lihat di sini dia bilang Tuhan ingin kita memahami banyak hal. The Lord wants us to understand things, hal-hal ya atau banyak hal. Jadi apa yang Tuhan ingin kita pahami sebenarnya? Tuhan ingin saya pahami, oke, sebelum kita ke Abraham, bahwa kalau saya nggak punya well-ordered family dan saya tidak memerintahkan keluarga saya nggak akan terima the seal of God. Itu yang Tuhan mau kita pahami. Oke? Karena itu yang di 5:10 to 13 kan tadi kan? Tapi untuk kalian, jadi Tuhan bilang, saya mau ini kutipan ini lengket di kepala kalian. Oke? Tapi saya harus kasih contoh di Alkitab, siapa sih yang benar-benar commended dia punya family? Sampai waktu dia comment dia punya family, ada well-ordered family. Oke? Dan kalau kita mempunyai hal yang sama, kita akan terima the seal of God, saudara. Jadi Tuhan bilang melalui roh nubuat, inspirasi bahwa Abraham. Nah, jadi kita tahu bahwa Abraham ini memerintahkan anak-anaknya dan keluarganya. Jadi Abraham ini commanded ya, dia commanded dia punya household, dia punya anak-anak dan dia punya household, keluarganya. Dan kita tahu Abraham ini orang yang kaya ya, dan dia mempunyai anak, mempunyai istri, dan dia mempunyai banyak pembantu, dia punya servants. Nah, kita akan lihat di situnya nanti. Jadi, dia memerintahkan anak-anaknya dan keluarganya, dan dia bilang, kita ingin memahami apa artinya memerintah. Dan kita ingin memahami bahwa kita harus memegang pekerjaan itu apabila kita melawan iblis. Oke, jadi istilahnya untuk saya bilang, kita itu harus ada perintah di dalam keluarga. Itu kan yang tadi kita sudah bahas supaya ada well-ordered family. Sekarang pertanyaannya, kita tahu nggak apa arti memerintah? Kan ini kan kita ingin memahami apa artinya memerintah. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana cara Abraham memerintah keluarganya sampai keluarganya ada well-ordered family. Dan dari contoh yang Alkitab, Roh Nubuat kasih mengenai Abraham, kita bisa ambil contoh di situ supaya kita bisa melakukan hal yang sama. Dengan demikian, bukan hanya saudara dan saya bisa kasih Bible study atau bisa bisa kasih Bible study atau bisa tahu keyakinan kita, doktrin-doktrin kita, tapi
kita dengan mempunyai well-ordered family dan juga bisa komen household sampai well-ordered family-nya terpenuhi, itulah salah satu persyaratan untuk bisa menerima meterai Tuhan. Oke, dalam komentar di sini apa ada yang mau kasih tambahan? Bukan komentar, keterangan Ellen White. Yang contoh mengenai Abraham lah contoh yang mana dia commended dia punya family. Oke, kalau belum ada, kita lanjut berarti ya. Oke, jadi sekarang kita lihat, kan tadi kita sudah lihat di sini bahwa ini kan pertama dulu ya, pertama dulu di sini. Commended their household di sini, commended their household. Oke. Terus hasilnya ada well-ordered family, baru the seal of God akan ditaruh di kita punya forehead. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu ya apa itu commended. Apa arti commended? Kan Ellen White bilang kita ingin memahami apa arti commended because Abraham commended dia punya children and dia punya household. Apa sih arti commended? Oke, apa arti commended? Oke, kita lihat di sini. Oke, kayaknya saya harus balik ke sini. Oke, sorry, kita balik lagi sini. Apa arti commended? Oke, sini. Apa arti commend? Oke, atau commended? Kita lihat kita kasih dulu ayat-ayat Alkitab, baru kita lihat ya bagaimana apa yang Abraham bikin itu berdasarkan akan karakter Tuhan. Commended ada well-ordered family. Perintah, waktu, dan ada keteraturan. Kita lihat Tuhan di dalam penciptaan yang ditulis di buku Mazmur, dibilang, pujilah dia, pujilah kamu, pujilah dia, all his angels, praise ye him, all his hosts. Jadi pujilah Tuhan ya, kamu angels, pujilah dia kamu matahari dan bulan, pujilah dia semua bintang-bintang yang mempunyai terang. Oke, terus pujilah dia, kamu heavens of heaven, surga di atas surga atau langit, dan kamu air di bawah surga. Jadi ini pujilah dia, Tuhan, kamu malaikat-malaikat, matahari, bulan dan bintang, langit, cakrawala, air di bawah cakrawala, di bawah langit. Biarlah mereka memuji nama Tuhan. Nah, ini dia ya, kata commended. Karena waktu dia commended, dia perintah dan mereka diciptakan. Jadi commended itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita, atau ini Tuhan dulu ya. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan waktu dia bilang jadi. So far oke ya. Jadi apa arti commended? Commended itu when I say something, itu akan terjadi. Waktu Tuhan say something, dia perintahkan, itu terjadi. Oke. Nah, terus di Mazmur 33 ayat 6 dibilang, dengan firman Tuhan langit diciptakan dan semua tentaranya dengan mulut, dengan nafas dari mulutnya. Karena waktu dia berbicara, itu terjadi. Wow. Apa yang Tuhan bilang terjadi. Dia commanded, dia perintahkan, dan itu terjadi ya, istilahnya itu langsung terjadi gitu. Jadi arti kata commanded, dan kalian bisa cari di Alkitab semua itu, tapi anyway kita mau kasih ini mengenai penciptaan. Jadi pada waktu Tuhan commanded, Tuhan perintahkan, itu terjadi, itu terlaksana. Itu artinya commanded gitu. Nah, kita tadi lihat waktu orang-orang yang menerima the seal of God, meterai Tuhan, dia bilang dia itu commanded dia punya household, dia perintahkan dia punya rumah tangga, dan rumah tangganya itu ada well-ordered family, atau ada family, keluarga yang teratur. Tapi harus di-command dulu. Ngerti kan? Harus ada perintah dulu, harus ada aturan-aturan, baru aturan-aturannya itu yang membuat keluarganya itu
menjadi keluarga yang teratur. Seperti itu. Sama seperti Tuhan, waktu Dia perintahkan semuanya terjadi. Berarti saya mau tanya ya, untuk langit, matahari, bulan, dan bintang, dan air, semuanya itu ada. Waktu Tuhan perintahkan, kenapa itu langsung terjadi? Mungkin Lali mau jawab. Atau teman-teman semua. Oke. Kenapa waktu Tuhan, apa Li? Submit, Yielding. yielding. Itu dia, itu yang saya mau bilang. Oke. Jadi itu yang Tuhan ciptakan itu terjadi karena tidak ada penolakan dari sesuatu untuk jadilah terang. Oh, nggak mau jadi terang, nggak seperti itu ya. Jadilah bintang. Oh, nggak mau jadi bintang. Enggak. Jadi di situ kenapa itu creation itu waktu Tuhan bilang itu terjadi semua, karena itu semua ada submission kepada Tuhan. Nah, balik lagi ke kita manusia. Kenapa firman Tuhan itu banyak sekali dari Kejadian sampai Wahyu? Oke. Kenapa hati saya ini masih hati yang jahat, hati yang suka memberontak, keras kepala? Karena saya nggak submit gitu, saya nggak yield, saya nggak ada faith, itu ya yang kata-kata righteousness by faith. Makanya di Rasul Paulus bilang saya harus die daily, saya harus mati. Ini yang Tuhan ciptakan ini kan benda-benda mati ya. Ini benda-benda mati, submit apa Tuhan bilang, oke jadi. Manusia ini benda hidup dikasih pikiran, kasih logika, reasoning power dan semuanya itu justru di manusia itu yang paling keras kepala. Karena tidak ada submission. Makanya waktu Tuhan bilang di Mazmur bilang, create in me a clean heart, oh God. Itu firman Tuhan, harusnya waktu Tuhan bilang ada clean heart di hati manusia, dia bisa ciptakan hati yang bersih. Tapi kenapa manusia masih jahat-jahat terus? Karena saya nggak submit. Seperti itu. Nah, untuk kembali lagi di household atau kembali lagi di tunggu ya kita ini. Oke. Untuk kembali lagi ke sini. Oke. Untuk ada the seal of God, meterai Tuhan di dalam rumah tangga, ada perintah di dalam rumah tangga, dan untuk ada perintah di rumah tangga dan keluarganya jadi well order, berarti waktu ada perintah di dalam rumah tangga dan yang memerintahkan siapa? Siapa seharusnya yang perintahkan? Siapa yang harus perintahkan di dalam? Suami ya, atau orang tua ya. Terus suami atau istri perintahkan dia punya keluarga, terus ada well order family, berarti anak-anak harus apa? Anak-anak harus apa kepada orang tua? Obey atau submit. Oke, lihat di situ ya. Nah, berarti ini orang tua atau Abraham atau kita sebagai orang tua harus ajar anak-anak untuk submit kepada orang tua. Jadi walaupun orang tua sudah komen istilahnya perintah sampai udah baru bangun sampai sore kita perintah-perintah terus, tapi kita nggak ajar anak-anak untuk ikut turut perintah orang tua, rumah tangga nggak akan ada well order family. Nanti kita belajar itu ya dengan detail. Jadi kita harus ajar anak-anak untuk submit, ada submission, ada penurutan. Dan saya orang tua, kalau saya bicara pun, nanti kalau kita kasih ada kutipan Ellen White bilang, setiap perkataan dari mulut saya untuk anak-anak itu harusnya menjadi law, hukum. Jadi kalau itu jadi hukum, anak-anak harus ikut. Tapi dengan cara bagaimana kita sebagai orang tua bertindak, nanti kita akan bahas. Tapi anyway, kita nggak mau go detail, kita mau kasih kepada kita semua bahwa waktu rumah tangga keluarga kita perintah, hasilnya adalah well order family dan ada penerima the seal of God. Jadi ini dua-dua ini sangat penting. Well order family nggak akan bisa terjadi kalau tidak ada perintah, tidak ada hukum atau tidak ada aturan dalam rumah tangga. Dan Dan Abraham adalah contoh. Kita lihat di sini, Abraham ini adalah contoh di mana Tuhan bilang bahwa rumah tangganya ini ada well order family.
Oke. Nah, dan kita lihat waktu Tuhan Yesus menciptakan matahari, bulan, dan bintang, semuanya waktu dia komen, itu terjadi. Kita lihat, waktu Tuhan menciptakan apakah itu, oke, matahari, whatever lah, kamu mau di mana. Oh, bulan dan bintang, wah, whatever lah, kamu mau di mana. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Kita lihat di sini ya, kutipan ini. Marilah kita memilih untuk diajarkan. Halo? Oh, oke. Marilah kita memilih untuk diajar oleh Dia, Tuhan ini, yang menciptakan heavens and earth, langit dan bumi, dan dengan Dia yang taruh itu stars, bintang-bintang in their order. Oh. Jadi yang menaruh itu bintang-bintang sesuai dengan ordernya, urutannya di langit, dan menunjukkan kepada matahari dan bulan pekerjaan mereka. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat ya, Tuhan, waktu dia taruh, dia perintah itu, oke, saya perintahkan matahari, bulan, bintang jadi. Waktu itu semua jadi, dia taruh semua itu ada ordernya. Lihat kan, Tuhan komen, ada order. Household-nya harus diperintahkan, dan ada order. Ini dua-dua nggak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Ini semua yang di Testimony Volume 5 itu, 2:13 itu semua karakter Tuhan. Ada perintah dan ada ordernya, ada aturannya, ada tempatnya di mana-mana. Dan waktu dia ciptakan itu semua dan semua ada ordernya, Tuhan juga tunjuk, oke, kamu matahari ada pekerjaan kamu. Bulan ada pekerjaan kamu. Bintang-bintang semua ada dia punya, apa dibilang? Tuhan appointed sun, moon to do their work. Ada pekerjaan, saudara. Jadi, wow, kita lihat semua di sini ya, bahwa Tuhan perintahkan, semuanya teratur, semuanya ada pekerjaannya. Semua ada bagian-bagian di dalam rumah tangga. Dan semuanya itu teratur. Disiplin, aduh, dan inilah yang kita baca di 5T Testimony Volume 5 to 13, yang mana dengan ini semua yang kita bahas ini, yang baru kita mau, kan dia bilang kita harus pahami apa artinya perintah. Perintah itu waktu diperintah terjadi, dan waktu terjadi itu ada hasilnya, ada order, dan semuanya ada bagian-bagian yang dilakukan di dalam pekerjaannya masing-masing. Sebagai suami apa, sebagai istri apa, sebagai anak-anak apa. Seperti itunya, dan semuanya itu ada ordernya. Semua berada dalam keteraturan. Kalau semua ada teratur, berarti di rumah tangga itu ada hukum, ada law, ada peraturan-peraturan di rumah tangga yang kita ikuti, dan waktu diikuti rumah tangganya itu akan teratur. Oke, dan dalam rumah tangga itu ada kesucian, ada sanctification, ada submission, ada love di situ kan di Efesus 5. Dan waktu submission dengan love itu ada di dalam rumah tangga, penyerahan dan cinta, itu terjadi proses sanctification, ada holy, rumah tangga yang suci. Dan dengan demikian kita bisa memelihara hari Sabat Tuhan suci, dan ada seal of God nanti ya, terhadap umat-umat Tuhan. Waduh. Anyway, sampai situ ada tanggapan atau komen atau pertanyaan, silakan sebelum kita baca lebih lanjut mengenai Abraham. Tapi kita lihat dulu di sini mengenai Tuhan, baru kita lihat ke Abraham. Ada yang memberi komentar? Nggak ada? Oke, kita mengerti semua. Oke, kalau begitu kita baca di sini ya. Oke, nah kalau begitu Ellen White kan bilang di sini toh, Abraham memerintahkan anak-anaknya dan keluarganya. Abraham commanded his children and his household, dan kita harus mengerti apa artinya memerintah. Berarti kalau begitu kita harus lihat di dalam kehidupan Abraham, bagaimana dia commanded, dia punya household dan dia punya children, dan kita harus memahami apa artinya memerintah.
supaya dengan demikian kita bisa praktekkan dalam rumah tangga kita dan ada well-ordered family dan bisa menerima the seal of God. Tapi anyway, bukan kan saya punya motif, saya belajar ini supaya saya harus terima the seal of God. Tidak sebenarnya, saudara-saudara. Mau terima seal of God atau enggak, itu sebenarnya urusan Tuhan. Di dalam pelajaran ini saya mau belajar karakter Tuhan sebenarnya. Oke, tanpa ada motif apapun di dalam hati kita. Itu. Saya mau jadi sama seperti Tuhan di dalam rumah tangga kita. Saya mau rumah tangga kita adalah rumah tangga yang mencerminkan akan Tuhan berada di dalam rumah tangga kita. Itu sebenarnya gitu. Tapi di dalam kutipan Ellen White dan Alkitab banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat untuk saya bisa ambil contoh di dalam keluarga kita dan bisa diterapkan secara detail-detail supaya kita bisa menerima the seal of God sebenarnya. Dan ini adalah message yang sangat penting dan juga love message sebenarnya, pekabaran yang penuh cinta untuk kita semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oke, nah mari kita belajar sedikit mengenai Abraham. Apakah Ebing bisa baca kutipan pertama, kedua tadi Lali pertama? Apa Ebing bisa baca kutipan kedua mengenai Abraham? Tuhan memilih Abraham. Halo, tes. Iya, tes bisa dengar Ebing. Soalnya tadi punya mati-mati. Iya, kita sempat lihat mati. Puji Tuhan bisa sambung. Oke. Ya. Tuhan memilih Abraham untuk melaksanakan keinginannya. Mhm. Dia diarahkan untuk meninggalkan bangsanya yang menyembah berhala dan terpisah dari kerabatnya. Tuhan telah mengungkapkan dirinya kepada Abraham di masa mudanya dan memberinya pengertian dan melindungi dia dari penyembahan berhala. Dia merancang untuk menjadikannya teladan iman dan pengabdian sejati bagi bangsa yang kemudian harus hidup di bumi. Karakternya ditandai dengan integritas, kemurahan hati, dan keramahan. Dia dihormati sebagai pangeran yang perkasa di antara orang-orang. Penghormatan dan cintanya kepada Tuhan dan ketaatannya yang ketat dalam melakukan kehendaknya membuatnya dihormati oleh para hamba dan tetangganya. Teladannya yang saleh dan haluannya yang benar bersatu dengan instruksi setia kepada hamba-hambanya dan seluruh keluarganya, membuat mereka takut, cinta, dan hormat Allah Abraham. Menempatkan diri, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berjanji kepadanya bahwa benihnya akan menjadi jumlah bintang-bintang, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Oke. Thank you, Ebing. Silakan, ada yang mau Ebing mau tambahkan di sini, kasih komentar di sini mengenai Abraham. Jadi kita bisa lihat ya di sini Abraham ini adalah orang yang dihormati gitu. Dia dihormati sebagai kita bisa lihat sebagai pangeran perkasa di antara orang-orang, di antara orang-orang sekitarnya, termasuk hamba-hambanya, termasuk di dalam keluarganya. Nah, kenapa Abraham menjadi orang yang dihormati Tuhan? Ya, karena Abraham ternyata adalah seorang yang seorang yang dia mentaati Tuhan, ya. Dia mentaati Tuhan, melakukan kehendaknya, membuat dia dihormati oleh para hamba dan tetangganya. Jadi Abraham ini kehormatannya lahir dari bagaimana dia menuruti Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga lahirlah satu respect, satu penghormatan dari hamba maupun orang-orang yang di sekitarnya. Jadi penghormatan yang Abraham dapat itu bukan dari apa yang dia capai, tetapi apa yang dia dapat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kehidupannya di dalam Tuhan, itu yang membuat Abraham itu dihormati.
Jadi apalagi di sini dibilang teladannya yang saleh dan tindakannya yang benar bersatu dengan instruksi setia kepada hamba-hambanya dan seluruh keluarganya. Jadi Abraham ini nggak cuma tahu memerintah, Nah, itu tetapi dia teladan. memang kita teladan gitu. Karena ada banyak orang suka memerintah tetapi teladannya nggak ada. Ini yang nggak yang membuat instruksi itu nggak memiliki power, nggak memiliki kuasa. That's right. Nah, Abraham ternyata dia memiliki kuasa, memiliki pengaruh terhadap hamba-hamba maupun rumah tangganya, karena apa yang dia katakan itu adalah apa yang dia hidupkan atau itulah teladannya gitu. Jadi orang melihat yang dikatakan Abraham, ya itu yang dia hidupkan gitu. That's right. Oke, begitu. Thank you, Ebing. Jadi kita lihat di sini bahwa pertama-tama Abraham menurut Tuhan dulu ya, yang mana karena Tuhan mempunyai satu tujuan untuk dia. Jadi Tuhan harus bilang kepada Abraham, harus tinggalkan kamu punya bangsa yang penyembah berhala. Nah, apa aplikasi di zaman kita? Apa aplikasi di zaman kita? Karena kita harus ikut loh, contoh yang Tuhan Ellen White bilang, Tuhan sendiri bilang bahwa Abraham itu adalah contoh di mana dia perintahkan dia punya keluarga. Nah, sekarang dalam masalah keluarga dulu, dia harus tinggalkan keluarganya atau kerabatnya karena keluarganya itu penyembah berhala. Nah, kalau kita di zaman kita apa? Dia punya aplikasi. Apa aplikasi di kita punya waktu untuk meninggalkan bangsa penyembah berhala? Apa di kita gitu? Kalau di kita apa? Country living, Joy. Country living. Itu that's what I'm looking for. Karena di kota-kota, saudara-saudara, aduh, kota-kota besar akan sulit untuk membentuk karakter keluarga kita di tempat yang mana banyak entertainment, itu penyembah berhala itu everywhere, bukan patung ya, semua entertainment ini dan itu harus ditinggalkan. Kita nggak bisa untuk membentuk keluarga yang well-ordered family, disiplin family di dalam kota-kota yang besar. Itu sudah perintah Tuhan untuk membentuk karakter kita sendiri dan juga anak-anak kita yang sama seperti Tuhan di nature. Itu ya. Dan Tuhan ini punya rencana untuk menjadikan Abraham ini adalah example of faith, teladan iman. Ini righteousness by faith ya, Tuhan mau karena kenapa? Ini Abraham ini dia sudah menuruti Tuhan ya dari dia punya di masa muda. Oke? Dan kita lihat Abraham ini punya karakter ini penuh dengan integritas, kemurahan hati, keramahan. Nanti kita lihat, karena saudara-saudara, just pay attention ya. Kita mau share sama kalian, oke? Untuk anak-anak kita, untuk memerintahkan keluarga kita untuk jadi well-ordered family, untuk anak-anak itu submission, kita itu juga harus ada karakter yang sama seperti Abraham ini. Dia penuh integritas, penuh kemurahan hati, hospitality, keramahan, suka hospitality itu kayak ada orang yang suka kasih beri tumpangan gitu di rumahnya. Ramah tamah, makanya kan waktu ada malaikat yang datang untuk mau kasih kabar kepada dia, dia kan panggil kan itu malaikat ke rumahnya makan gitu. Dan dia punya keramah tamahan, hospitality itu diajarkan kepada Lot. Masih ingat? Jadi waktu Tuhan mau binasakan itu Sodom dan Gomora, karena Lot membawa itu malaikat ke rumahnya, dia being hospitality, dia menjamu ini tamu-tamu ini, makanya keluarga Lot juga di preserve sama Tuhan. Dan itu Lot dapat dari mana? Dari Abraham. Kita lihat ya karakter-karakter Abraham. Karena kita mau anak-anak kita submit atau tunduk kepada orang tua, tapi orang tua harus mempunyai karakter-karakter yang mana anak-anak bisa lihat dan mereka mau tunduk gitu. Dan ini kita lagi berbicara mengenai Abraham, karakter-karakternya.
Dan dia itu dihormati orang-orang. Kanan kalian dia di sini, dia dihormati oleh para hamba dan tetangganya. Waduh. Wow. Jadi Abraham kan ini orang kaya nih, dia banyak pekerja-pekerja di bawahnya. Pekerja-pekerja di bawahnya, hamba-hambanya hormati Abraham. Karena apa? Karena dia itu sangat cinta dan hormat kepada Tuhan, dan Abraham punya penurutan yang ketat dalam melakukan kehendak Tuhan, membuat tetangga-tetangganya, hamba-hambanya hormat sama dia. Dan ini well-ordered family, saudara-saudara. Tapi ini keluarga nggak bisa di well-order kalau kita yang komen kepada anak-anak kita atau hamba-hamba kita nggak menunjukkan karakter-karakter yang membuat hamba-hamba kita atau anak-anak kita itu respect sama kita atau hormat sama kita. Lihat aja karakter Abraham. Kemurahan hati, integritas, penuh keramahan. Dan ini yang tadi Ebing sudah bilang ya, teladannya yang saleh dan tindakan yang benar. Jadi dia nggak hanya ngomong, terlalu banyak ngomong, tapi nggak ada tindakan dan teladan yang kita berikan kepada keluarga kita. Itu yang membuat hamba-hambanya dan seluruh keluarganya, apa hasilnya? Membuat mereka takut, cinta, dan hormat ala Abraham. Bayangkan, kita harus kasih ini ya. Ini teladan Abraham membuat anak-anak, hamba-hambanya takut, cinta, dan hormat Tuhan. Jadi saya punya teladan itu untuk menjadi saya punya keluarga well-ordered family. Saya nggak hanya bilang kepada bapak, ini ibu juga gitu loh. Karena yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak bukan hanya bapak atau bukan hanya ibu. Dua-dua. Saya punya teladan apa? Apakah saya takut, cinta, hormat kepada Tuhan? Kalau saya nggak bikin itu, jangan harap saya punya anak-anak akan mengikuti hal yang sama. Jangan harap kita ada well-ordered family. Nggak akan bisa. Harus mulai dari orang tua dulu. Seperti Abraham, mulai dari Abraham, istrinya, dan anak-anaknya mengikuti semua. Dan bukan anak-anaknya, dia punya hamba-hambanya, tetangga-tetangganya pun sangat hormat sama dia. Kita lihat arti commended, oke, sudah mulai dapat ya komen. Waktu kita komen, saya dulu yang harus kasih teladan kepada anak-anak dan hamba-hamba, dan juga tetangga-tetangga kita, baru kita itu akan direspek, dihormati oleh anak-anak, hamba-hamba, dan tetangga-tetangganya. Itu arti commended ya. Jadi pengertian commended yang pertama adalah saya dulu yang melakukan teladan saya, tindakan saya, baru ditransfer kepada anak-anak, baru mereka akan ikut apa yang kita bikin, mereka akan cinta, takut, dan hormat kepada Tuhan, dan mereka akan obey kepada orang tua. So far sampai di situ ya, dia punya keterangan mengenai commended. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Silakan. Atau ya, Eli, ya silakan Li. Jadi ini hubungannya dengan kutipan pertama ya. Ini God selected Abraham, kan pilih Abraham. That's right, ini dia. Jadi Tuhan pilih Abraham itu bukan setelah dia ada anak ya, sebelum dia anak-anak sudah dijanjikan kan. Betul, that's right. Jadi Tuhan pilih orang, mau lihat orang itu kan sampai ke hatinya, dia nggak sembarang pilih. Ini jadi bapak segala orang beriman kan, ini. That's right. Abraham kayak author dari ini kan. Iya. Faith. Sama dengan author of faith. Jadi kayak dia pilih Maria juga jadi ibu Tuhan Yesus. Semua kan ada tujuan, karena dia tahu ketika nanti dia percayakan ini, apa yang akan dilakukan oleh orang pilihannya ini kan. Jadi dia punya kenapa salah satu yang dia membuat Abraham dipilih karena dia well-ordered family kan. Bagaimana dia punya hubungan dengan, dia punya keluarga, dan itulah yang membuat dia dipilih. That's right. Sekarang kan pelajaran untuk kita juga, kita kan akan mau jadi umat pilihan, akan digunakan untuk pekabaran ke seluruh dunia. Itu kan pilihan kan, umat pilihan, Tuhan pilih, chosen kan. Apakah kita bisa jadi 140.000 misalnya? Betul. Ya atau enggak, tergantung dari kita punya sama dengan Abraham. Well-ordered family juga ya, ini dia punya. Makanya penting sekali, dia luas sekali, dia punya cakupan ya. Makanya
well order family itu apa? Bukan cuma sekedar oh dia tahu atur, tapi kayak ini dia punya teladan, dia punya apa? Ini luas ya, dia punya bahasa. Iya, Jadi iya, iya, betul. inilah yang mungkin kita pelajarin akan tahu pentingnya bagaimana supaya kita dipilih. Kan dari dulu kita belajar 144.000, tapi apa dia punya untuk menjadikan itu kita sekarang salah mengerti. Sedangkan yang paling penting yang justru yang akan menjadikan 144.000 orang itu kita abaikan karena kita nggak tahu ya, kayak family kita tinggalkan udah untuk katanya untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi jadi salah besar kan karena ketika tahu ini, aduh ternyata untuk jadi 144.000 itu family duluan kita harus tahu dulu, baru nanti kita mau belajar apapun, karena itulah yang terjadi sama Abraham ya. Iya, oke, thank you. Ya, thank you, Li. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi to be honest, sayang sekali ya, karena ini twin institution yang satu mengenai marriage itu udah di neglect gitu loh. Banyak orang kan, ada Ellen White bilang, banyak orang yang pingin kerja di Rusia, di Cina, di mana-mana, kayak untuk kerja untuk Tuhan, which is nothing wrong. Apa salah itu gitu loh. Nggak ada salah kan untuk missionary, untuk kerja untuk Tuhan. Tapi pertanyaan yang ditanyakan adalah, apakah harga jiwa di Rusia, di Cina itu lebih berharga dari anak-anak kita yang di rumah kita? Apakah mereka punya jiwa lebih berharga? Enggak, harganya itu sama di mata Tuhan. Anak-anak kita di rumah, orang tua, anak atau siapapun yang di rumah kita, itu harganya nilainya sama dengan orang-orang di Cina, di Rusia, seperti itu. Jadi kalau ada di dalam lingkungan kita pun kita nggak bisa take care, bagaimana saya mau bisa take care yang di luar? Seperti itu ya. Tapi untuk mau menginjil itu, there is nothing wrong, saya bilang. Nggak ada salah punya keinginan atau Tuhan saya benar-benar mendedikasi. Tapi kalau di rumah kita kacau, bagaimana kita mau keluar ke orang lain? Susah kan? Karena orang akan melihat apa pengaruh kebenaran yang ada di diri kamu, baru kita kasih ke orang lain. Oh iya, wow, betul sekali pengaruh. Lihat aja keluarganya, lihat aja anak-anaknya. Mereka sangat menghormati satu sama yang lain. Baru kebenaran itu akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Sama seperti Abraham, lihat saja hamba-hambanya, tetangganya hormat sama dia. Membuat mereka takut, cinta sama Tuhan Abraham. Bayangkan saudara-saudara, teladan satu orang banyak sekali yang terpengaruh ya. Mulai dari dalam sisi keluarga. Oke, thank you Li. Ada lagi? Halo. Ya, Joy. silakan Ebing. Ya, silakan. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, bagaimana seharusnya kita itu menjalankan country living, ya, pekerjaan atau pekabaran country living. Nah, kita melihat bahwa melalui teladan Abraham kita belajar bagaimana untuk country living gitu. Kita country living itu tidak hanya sekedar apa ya, untuk menghindari bencana atau undang-undang hari Minggu gitu, bersembunyi karena ada undang-undang hari Minggu. Kita di dalam kutipan ini kita justru belajar bahwa ternyata country living salah satu tujuan adalah bagaimana kita menjadi teladan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita mengatur rumah tangga itu di dalam ordernya Tuhan gitu. Right. Betul. Nah, ketika tujuan ini gagal, kita bisa menyaksikan bahwa ada banyak orang yang menjalankan country living, justru itu menjadi celah untuk orang tidak mau country living, karena ya kita dengar ya dari apa ya, semacam kesaksian pendeta Muskita itu, kita bisa bilang itu dia memberi apa ya, memberi penjelasan bahwa aduh, itu country living itu tidak menyenangkan banget gitu, tidak bagus lah gitu, karena banyak orang yang menjalankan itu justru menjadi celah. Nah, kita melihat bahwa ini adalah salah satu kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Karena dari teladan Abraham kita belajar, seharusnya bagaimana ketika kita menjalankan country living. Kita ada panggilan untuk membangun apa ya, menjadi teladan di dalam rumah tangga, memulihkan rumah tangga kita itu yang terutama gitu, dipulihkan. Seperti Abraham itu menjadi teladan baik dalam iman maupun dalam penurutan, sehingga dia punya pengaruh yang mendidik. Pertama dalam rumah tangganya, kemudian hamba-hambanya, dan selanjutnya itu orang-orang sekitar. Jadi kita melihat
ini kan apa ya, posisinya dengan country living itu sangat berkaitan gitu. Iya, iya. Sekali. Betul. Oke, sampai situ. Iya. Terima kasih. Thank you, Ebing. Betul sekali. Banyak juga kesaksian yang saya dengar country living, keluarganya di abandon, apa semua. I mean, of course ya, kita harus mengikuti Tuhan. Itu udah there's no question about it. Tapi sometimes kita mengikuti Tuhan, tapi kita nggak abandon atau tinggalkan kita punya keluarga gitu loh. Kayak, oke, keluarga forget about it, saya mau ikut Tuhan. Padahal ikut Tuhan itu keluarga juga gitu di-involve. Dan kita memang betul-betul ya harus berdoa banyak bahwa kalau kita ada masalah seperti itu, Tuhan akan membuka jalan. Saya ikut turut sama Tuhan country living, tapi kita juga nggak neglect keluarga. Itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan dalam country living dengan keluarga. Oke, kita lanjut ya. Oke, apakah Kak Lucy bisa baca, available untuk baca di seperti Abraham? Oke, kalau belum available, Aunty Early bisa, Aunty Early yang seperti Abraham. Oke, Joy. Oke. Mana Joy? Seperti Abraham. Sorry. Oke. Seperti Abraham, aduh keluar lagi. Sorry. Ya. Seperti Abraham, dia memerintahkan keluarganya di hadapan dia untuk menjaga jalan Tuhan dalam melakukan keadilan dan penghakiman. Dia menunjukkan kesopanan kepada semua hambanya. Dan ketika dia melewati di antara para pekerja di ladang, dia berkata kepada para penuai, Tuhan besertamu. Dan mereka menjawabnya, Tuhan memberkatimu. Wow. Ini adalah pelajaran bagi majikan dan pembantu. Untuk majikan dan pekerja. Hamba dikuatkan di dalam hati mereka untuk melakukan dengan benar. Untuk setia kepada Tuhan yang menunjukkan rasa hormat dan kesopanan terhadap mereka. Orang Kristen harus menjadi orang yang paling sopan di dunia. Oke, thank you Aunty Eli. Aunty Eli mau give comment? Silakan. Nah, Joy aja lah yang lebih bagus. No. Oke. Thank you for udah baca ya. Jadi coba kita lihat. Like Abraham, he commended his household. Kan Ellen White bilang, kalau mau cari tahu commended itu apa dan apa artinya, lihat aja Abraham. Nah, kita tadi sudah bahas di kutipan pertama. Sekarang di kutipan kedua ini yang kita bahas ini, jadi untuk memerintahkan itu keluarganya adalah untuk menjaga jalan Tuhan dalam melakukan keadilan dan penghakiman. Apa artinya ini? Jadi harus ada keadilan, menjaga jalan Tuhan, keep the way of the Lord untuk to do justice and judgment. Judgment itu juga bisa penghakiman, apa lagi tadi ya kita ada coba cari tahu. Concern about something, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang kita lihat Abraham kepada apa artinya komen dia punya household. Jadi selama ini kita pikir, komen itu perintah. Enggak seperti itu. Lihat ini dalam konteks ini apa. Jadi commanded dia punya household itu ternyata dia itu sopan, saudara-saudara. Oh wow. Dia menunjukkan apa? Kesopanan. Ini dia ya. Sopan kepada hambanya. Jadi waktu dia lewat di padang, di ladang, waktu hamba-hambanya lagi bekerja, orang penuai, dia bilang apa? Oh, the Lord be with you. Gitu dia bilang. Tuhan besertamu. Dan hamba-hambanya mau jawab, oh, the Lord bless you. The Lord bless thee. Tuhan memberkatimu. Jadi di dalam hubungan antara majikan dengan hamba-hambanya itu, ada hubungan yang saling menghormati satu sama yang lain. Sopan. Abraham, Tuhan besertamu. Hamba-hamba, Tuhan memberkatimu. Kalian lihat itu, Abraham punya teladan terhadap hamba-hambanya. Dan saya yakin, dia sopan terhadap hamba-hambanya, dia juga sopan terhadap keluarganya, istrinya, anaknya. Iya kan?
Karena mana mungkin dia mau sopan terhadap hambanya kalau kepada istri sama anaknya dia nggak sopan. Dia itu sopan terhadap semua orang. Sedangkan hamba-hambanya dia itu sangat sopan. Jadi dibilang di sini ini adalah pelajaran untuk majikan dan pembantu gitu. Hambanya dikuatkan dalam hati mereka untuk melakukan yang benar dan setia kepada tuannya yang menunjukkan rasa hormat dan sopan. Jadi kalau kita mau misalnya di rumah tangga kita, oke, Tuhan percayakan misalnya ada pembantu. Kita tadi minta Kak Lucy karena kita tahu Kak Lucy kerja ada orang-orang yang bekerja di bawah dia gitu. Ada pembantu atau ada orang yang bekerja di ladang kita, bantu kita, atau apapun gitu. Ada orang yang datang membantu kita atau apapun. Ini hati-hati orang-orang yang membantu kita, mereka itu akan tunjukkan rasa rasa hormat dan sopan kalau kita juga menghormati dan sopan sama mereka. Gitu. Dan dia bilang orang Kristen harus menjadi orang yang paling sopan di dunia. Jadi kalau kita mau komen kita punya household, kan Ellen White bilang kita harus mengerti apa arti commended kan? Betul toh? Tadi pertama Abraham menunjukkan dengan teladannya, cintanya kepada Tuhan, semuanya itu teladannya sampai rumah tangga, tetangganya, semua itu hormati dia. Sekarang kita harus sopan gitu. Sopan kepada anak-anak, sopan kepada pembantu. Kita harus berbicara kata-kata yang menguatkan kepada mereka. Sampai pembantu-pembantu pun atau pekerja-pekerja pun akan sopan kepada kita. Dan orang Kristen pun harus menjadi orang yang paling sopan di dunia. Seperti Abraham. Itu artinya komen kita punya household. Harus sopan kepada anak-anak, saudara-saudara. Suami istri, istri sopan kepada suami, suami sopan kepada istri. Ini pelajaran untuk saya sendiri ya. Sometimes kalau saya bicara, let's say lah, saya bicara sama Tante Early, atau Ebing, atau Kak Lucy, Kak Acil. Kata-kata yang dikeluarkan itu sopan gitu, manis gitu, enak dengar. Tapi aslinya kalau kepada suami atau anak-anak, masih sopan nggak gitu? Atau sometimes majikan namanya hamba, oh udahlah, udah ngomong kasar-kasar, kamu kan pembantu saya, lu harus denger dong sama gue. Kayak gitu-gitu kan kata-kata kita. Padahal kalau kita mau jadi orang Kristen, kita punya household itu menjadi well-ordered family, rumah tangga kita, kesopanan perlu saudara-saudara dalam rumah tangga. Suami istri, anak-anak, majikan, pembantu, dan semuanya itu harus ada kesopanan dalam rumah tangga. Itu artinya memerintahkan keluarga di hadapan. Dan ini contoh Abraham, di mana waktu dia commanded dia punya household, kesopanan itu ada di dalam rumah tangga. Kan dibilang untuk melakukan keadilan. Adil kan? Jadi namanya pembantu mau diinjak-injak seperti itu? Ya enggak lah. Harus adil sebagaimana kita hamba-hamba Tuhan. Tuhan memperlakukan kita dengan adil dan penuh kasih sayang. Kalau kita juga ada hamba, kita juga memperlakukan mereka dengan demikian. Oke, ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Boleh, Joy? Ya, Kak. Silakan, Kak. Berisik nggak, Joy? Oke, dapat dengar, Kak. Dapat dengar. Ya, ini kan yang tadi yang Joy bilang, hamba Tuhan, orang Ya, Kristen betul. harus jadi begitu, toh. Ini pengalaman kita sendiri, ini orang, mereka tuh bukan Kristen. Istilahnya mereka pergi ke gereja, mereka sih ya dulu pergi ke gereja, iya masih kecil. Sekarang ya nggak ada lah mereka punya praktis gereja ya reconcile begitulah. Tapi Joy, mereka itu sopan sama istilahnya orang pekerja gitu. Sama malah aduh kita malu sendiri kadang-kadang anything bikin sedikit aja. Oh thank you. Aduh kadang-kadang kita jadi malu gitu. Aduh jadi makanya ambil dia punya ini ya. Wow. Saksi hidupnya mereka gitu, jadi malu sendiri loh kita ngomong. Kita kok yang malah tahu Tuhan, kita kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang bilang itu aja
mau apa permisi, mau apa males gitu. Pas lihat begitu kayaknya aduh kita terpukul sendiri. Ya, itu aja. Thank you, Joy. Iya, thank you Kak, thank you ya. Jadi betul ya, maksudnya kalau memang di dalam rumah tangga itu ada kesopanan suami istri, anak-anak atau pembantu kepada majikan, majikan pembantu, itu kayak Kak Acil punya testimoni bekerja kepada majikan dan majikan begitu, itu enak sekali kerjanya saudara-saudara. Enak, dan kita bisa testify ya, karena kita juga dulu jaga oma sama opa gitu, orang-orang yang sudah tua, elderly. Enak sekali tinggal dalam rumah yang sopan satu sama yang lain, seperti itu ya. Jadi kayak Kak Acil jadi kayak betah gitu loh kerjanya. Dan saya tahu ya Kak Abraham orangnya sangat sopan, dan saya tahu orang-orang yang kerja kepada dia itu sangat betah. Mereka itu respect sekali sama Abraham. Nggak ada keluar mulut orang-orang ngomong di luar, oh Abraham begini, begini, begini. Semua akan bicara mengenai kesopanan Abraham, kasih sayang Abraham, hospitality-nya Abraham kepada semua orang gitu. Dan ini commended dia punya household. Saudara, remember, untuk terima the seal of God, kita harus commended kita punya household supaya ada well-ordered family, baru akan terima the seal of God. Karena ini adalah sesuai dengan kita punya iman, yang mana kita memelihara hari Sabat, bisa kasih Bible study, bisa begini, gini. Dan ini semua harus dituntut oleh Tuhan untuk bisa terima the seal of God. Dan ini pelajaran Tuhan kasih untuk memprepare kita menerima the seal of God. Dan di dalam rumah tangga itu harus ada kesopanan. Oke, thank you Kak Acil. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut. Lali boleh baca ini, Li. Karena ada satu kutipan di bawah yang akan kita baca yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Waktu kita baca, aduh, ini harus dikasih ini ya. Tapi sebelum kita baca itu, Lali bisa baca dulu ini, Li. Yang masih Abraham. Dia punya household. Ya, ini dia, Li. Abraham memerintah rumah tangganya dan anak-anaknya di hadapan dia untuk menjaga jalan Tuhan. Penyelidik hati berkata tentang dia, aku mengenalnya, bahkan dia akan memerintahkan anak-anaknya dan seisi rumahnya mengikuti dia, dan mereka akan menjaga jalan Tuhan dalam melakukan keadilan dan penghakiman. Wahai pemberi perintah yang bijaksana dan cerdas, yang akan berjalan di jalan Tuhan seperti yang dilakukan Abraham, dalam berlaku adil dan mencintai belas kasihan, yang tidak suka setiap fase kepalsuan dan penipuan. Abraham berjalan menurut nasihat Tuhan, dia tidak memerintah dengan penindasan, juga tidak dikendalikan oleh nafsu buta. Ia membuat langkah yang ketat dalam jalannya, jangan sampai yang lumpuh disingkirkan. Dan Tuhan memberkatinya dan membuatnya menjadi berkat. Oke, silahkan Li. Apa yang Lali dapatkan di sini mengenai Abraham dan Abraham? Jadi seperti Tuhan ya, dia mencintai, dia bagaimana Tuhan treats memperlakukan umatnya. Abraham juga memperlakukan kayak dia punya pembantunya seperti itu. Dan ini dia punya sifat seperti ini, berkatnya double ya. Tuhan sangat memperhatikan orang lain. Jadi ini dia punya keuntungan bukan cuma di Abraham, tetapi anak-anaknya. Setelah anak-anaknya dia punya pengaruh besar sekali kan. Ini Tuhan perhatikan sekali ini, di mana kita punya pengaruh besar terhadap keselamatan orang lain. Kalau misalnya kita punya pengaruh membuat orang lain tidak selamat, itu yang Tuhan paling benci ya. Justru kalau dengan well-ordered family ini sebenarnya banyak keselamatan yang akan jadi. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan dengan well-ordered family. Iya, sebaliknya, tidak di yang keluarga yang tidak well-ordered, banyak jiwa yang akan binasa. Ini penting sekali ya, dia punya hubungan bagaimana pentingnya well-ordered family ini. Iya. Itu mungkin dia punya. Ya, thank you, Li. Dan yang Lali bilang justru kutipan berikut ya yang kita akan baca. Tapi anyway, kita mau kasih dulu di sini sebelum mungkin ada yang lain. Jadi waktu dia memerintahkan commanded, dia punya anak-anak dan seisi rumahnya termasuk pembantunya itu untuk melakukan keadilan, dan Ellen White bilang, wahai pemberi perintah, iya kan, yang kasih perintah,
Kita harus berjalan di dalam Tuhan, berlaku adil, mencintai belas kasihan, tidak suka fase kepalsuan dan penipuan. Jadi untuk saya mau komen saya punya household, ini yang kita harus lakukan. Harus ada keadilan, mencintai belas kasihan, tidak suka penipuan dan kepalsuan. Yang kita ingat Ebing bilang, dia selalu kasih tahu anaknya jangan pernah berbohong. Iya kan? Atau menipu. Ini dia salah satu untuk kita bisa komen kita punya household ini harus cinta belas kasihan, adil, dan itu harus dimulai dari orang yang pemberi order, pemberi komen, pemberi perintah kan. Kita harus kasih example dulu kepada anak-anak kita atau seisi rumah kita gitu loh. Dan ini dilakukan oleh Abraham. Dan tadi saya mau bilang ya yang Abraham itu orang yang paling sopan di dunia, orang Kristen harus menjadi orang sopan. Jadi saya mau langsung teringat ya. Nah itu makanya kan saya bilang pernah saya share sama kalian mengenai anak-anak di rumah. Kita dengan pertolongan Tuhan ya kasih tahu mereka kalau bicara itu harus nice, sopan. Daddy, can you get me spoon please? Can you help me with please? Jadi selalu ada please di belakang dan terakhir bilang thank you. Jadi apa? Kita ajar anak-anak untuk sopan gitu kepada orang tua dan sopan kepada orang lain. Itu yang Abraham lakukan kepada pembantunya dan itu kita bisa lakukan terhadap satu sama yang lain. Jadi jangan udah lama kawin atau udah suami istri udah tua, jadi kesopanannya itu udah nggak ada. Saudara, untuk jadi orang Kristen justru harus orang yang paling sopan di dunia. Oke? Dan waktu Abraham memerintah, ini kan komen, dibilang dia tidak memerintah dengan penindasan dan tidak dikendalikan oleh nafsu buta. Jadi istilahnya kalau kita kasih perintah, bukan dengan kata-kata yang menekan gitu loh. Kalau anak-anak, sini kamu bikin ini. Kalau pembantu sini. Jadi kayak bukan dengan kasih sayang gitu loh. Jadi untuk memerintah itu harus memerintah kita juga. Ini pelajaran untuk saya, oke? This is for me. Tuhan kasih untuk saya dan saya mau share sama kalian. Saya pun kalau mau perintah saya punya anak-anak, saya harus bicara dengan sopan gitu. Karena kita harus untuk komen kita punya household supaya jadi well order family, saya dulu harus sopan. Oh bisa nggak, misalnya contoh ya Orion bisa nggak help mami bikin ini please, bisa nggak Orion ambil ini please, bisa nggak Orion begini please. Jadi saya pun perintahnya bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan penindasan, tapi dengan kelemah lembutan dan kesopanan saudara-saudara. Dan begitu juga dengan suami istri atau dengan pembantu. Oh bisa nggak tolong ambil ini please, kalau dikasih oh thank you. Jadi dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan itu terlihat di rumah tangga itu sangat teratur, saudara-saudara. Penuh cinta, kasih sayang. Ada perintah pun tapi dengan kelemah lembutan. Inilah yang dibuat oleh Abraham dan inilah Abraham, anak-anaknya semua sangat hormat sama dia. Sampai Tuhan pun memberkati dia menjadi bangsa yang besar melalui Abraham karena dia punya tokoh figur di mana dia itu sangat betul-betul berjalan dengan jalan Tuhan, rumah tangganya di komen ya after dia punya household ada world order family. Ini semua karakter yang Ellen White bilang kita harus betul-betul memahami apa itu arti commended. Ini dia perintah bukan dengan kasar, bukan dengan penindasan, bukan dengan nafsu buta, tapi dengan penuh kasih sayang, kelemah lembutan dan kesopanan. Oke, nah itu ya salah well order family. Nanti next time kita akan tulis apa commended itu apa, baru dia punya review, baru nanti kita lanjut the next lesson. Tapi anyway, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan sebelum kita baca kutipan yang kita bilang mengerikan. Joy ada tambahan. Ya, oke, silakan Ebing. Sure. Jadi di depan kita ini kutipan yang mengatakan Abraham tidak suka setiap fase kepalsuan dan penipuan. Iya betul. Ini langsung diikuti dengan Abraham berjalan menurut nasihat Tuhan dan tidak memerintah dengan penindasan
juga tidak dikendalikan oleh nafsu buta. Iya. Nah, dengan kata lain, Abraham itu memerintah dengan belas kasihan, ya, itu memerintah dengan kasih sayang. Nah, yang kita ingat, ketika perintah itu dijalankan dengan apa ya? Dengan penindasan, ketika hukum itu dijalankan dengan penindasan, yang terjadi adalah orang suka berbohong. Yang terjadi adalah kepalsuan. Kita sulit sekali mau mengharapkan anak-anak kita itu jadi jujur atau pasangan kita jadi jujur ketika perintah itu dalam bentuk penindasan atau keras, kasar gitu. Betul sekali. Orang kan lebih memilih berbohong untuk apa ya, memenuhi keinginan yang memerintah gitu. Kamu bikin apa? Apakah kamu bikin begini? Yang salah gitu. Dia akan bilang dia akan lebih memilih berbohong gitu. Kenapa? Takut dimarahi, takut ditindas gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa pemerintahan yang keras, diktator begitu, yang menindas, itu tidak akan menghasilkan orang-orang yang jujur di dalam rumah tangga. That's right. Betul. Jadi kejujuran itu hanya bisa jadi ketika kita menjalankan keadilan itu dengan belas kasihan. Jadi ketika perintah atau hukum yang sifatnya adil itu dijalankan dengan belas kasihan, kita akan menghasilkan orang-orang yang betul-betul percaya dengan kita. Kalau anak-anak itu anak-anak yang betul-betul percaya dengan kita, yang tidak mau dengan kepalsuan dan berbohong. Tetapi sebaliknya, yang terjadi adalah penindasan, kekerasan, ya mau tidak mau itu udah hukumnya, orang akan jadi suka berbohong. Betul. Percaya atau enggak? Betul, Ebing. Makasih. Thank you so much. Iya, betul itu betul sekali. Aduh. Well, anyway. Ya, jadi makanya di dalam rumah tangga itu, ini saudara-saudara sebenarnya ini pelajaran bukan hanya untuk kalian pikir, oh ya orang tua didik anak-anak kecil. Saya nggak termasuk di situ, mungkin karena saya nggak punya anak kecil atau anak-anak saya sudah besar atau apalah mungkin ya, atau mungkin Tante Eli pernah berpikir begitu. Tapi sebenarnya ini pelajaran untuk kita semua gitu loh. Hubungan suami istri, tetangga, dengan orang lain. Ini semua kita ditegur ya, saya sendiri. Oke, ini kita nggak mau tunjuk kepada siapa. Ini saya sendiri lagi ditegur oleh Tuhan di dalam rumah tangga itu harus ada ini semua gitu loh. Penuh kasih sayang, berbicara dengan lemah lembut, kesopanan. Kalau perintah bukan dengan menindasan, bukan dengan nafsu, hawa nafsu, marah-marah, tapi semua dengan lemah lembut gitu loh. Karena kalau kita orang Kristen, pengikut Kristus, itulah kelemah lembutan. Makanya nggak mungkin kita terima the seal of God kalau saya itu tidak ada kelemah lembutan, kasih sayang. Walaupun saya tahu semua ya, nggak bisa saudara-saudara. Karena kita nggak ada karakter Yesus. Dan yang kita belajar ini semua karakter Yesus gitu. Dan kalau kita lihat karakter Yesus dalam pandangan yang sebenarnya di mana Tuhan Yesus tidak menindas, penuh kasih sayang, kita pun akan mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan berpura-pura gitulah. You know? Jadi ini di dalam hubungan rumah tangga sangat merefleksikan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Oke. Oke ya. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak, kita akan baca ini satu kutipan yang tadi Lali sudah mention, oke? Bagaimana pengaruh rumah tangga bisa hasilnya sangat tidak sangat pengaruh rumah tangga itu hasilnya bisa untuk hal yang baik bagi banyak orang dan juga suatu hal yang bencana ke banyak orang. Oke, kita akan lihat ada dua contoh di Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan baca di sini ya. Oke, saya akan baca dan kita akan habiskan ini kutipan di sini. Ada dua kutipan. Oke, kita lihat ya. Saya melihat bahwa tanggung jawab besar ada pada orang tua. Mereka tidak boleh dipimpin oleh anak-anak mereka, tapi harus memimpin mereka. Jadi jangan sampai anak-anak yang atur kita, saudara-saudara. Kita yang harus atur anak-anak. Dan saya ditunjuk ke Abraham. Ini dia ya. Mengenai Abraham. Oke.
Dia memerintahkan seisi rumahnya di hadapan dia, dan itu diingat oleh Tuhan. Nah, ini dia commended his household. Oke? Jadi, kalau kita lihat, Abraham itu memimpin keluarganya, bukan anak-anaknya, bukan anak-anaknya dipimpin oleh dia. Karena sekarang Ellen White lagi bilang, oke, saya ditunjukkan kepada Abraham. Dia memerintahkan seisi rumahnya, dan itu diingat oleh Tuhan. Dia setia di rumahnya, dia itu faithful, setia di rumah, ini Abraham. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai Abraham dengan semua, bagaimana dia punya karakter, bagaimana dia perintahkan dia punya rumah tangga. Sekarang Ellen White kasih satu skenario yang totally opposite, berbeda. Saya kemudian ditunjukkan, ditunjukkan ke kasus Eli. Ini dia Imam Eli, oke. Dia tidak mengendalikan anak-anaknya dan mereka menjadi jahat dan keji di Israel. Abraham, dia yang pimpin anak-anaknya, dia kendalikan anak-anaknya dan seisi rumahnya. Kebalikannya Imam Eli tidak. Jadi anak-anaknya itu menjadi jahat dan keji di Israel. Oke? Dan kita lihat pengaruhnya apa. Mereka menyesatkan Israel karena kejahatan mereka. Bayangkan, ini anak-anak Imam Eli bikin sesat bangsa Israel karena kejahatan mereka. Kenapa? Karena Imam Eli tidak mengendalikan anak-anaknya. Oke, lanjut. Dan ketika Tuhan menyatakan dosa-dosa mereka kepada Samuel, dan kutukan berat yang akan menyusul karena Eli tidak mengendalikan mereka, Tuhan berkata dosa-dosa mereka tidak akan dihapuskan dengan korban atau persembahan selamanya. Waduh, jadi Tuhan menyatakan dosa-dosa anak-anaknya Imam Eli. Ada yang tahu namanya? Apakah dia Hofni dengan Pinehas atau itu anak-anaknya Harun ya? Ada yang tahu? Ya, Hofni dan Pinehas ya, atau anak-anaknya Harun siapa lagi, Li? Aduh, anyway, sudah messed up ya. Tapi anyway, jadi anak-anak Imam Eli itu memang sangat jahat, keji sekali mereka punya perbuatan sampai karena Imam Eli tidak restrain atau kendalikan anaknya, sampai dosa-dosa korban bakaran pun nggak bisa untuk hapus dosa mereka. Bayangkan ya. Terus dia bilang, ketika Samuel memberitahu Eli apa yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya, Eli tunduk dan berkata, itu adalah Tuhan, biarkan dia melakukan apa yang tampaknya baik untuknya. Kutuk, coba kalian lihat ya, dia punya, saya juga baru tahu ternyata ini gara-gara anak Imam Eli ternyata. Kutukan Tuhan segera menyusul. Imam-imam jahat itu dibunuh. Jadi ini imam-imam ini yang anak-anaknya Imam Eli. Anak-anak Imam Eli dibunuh dan 30.000 orang Israel juga dibunuh dan tabut Tuhan dirampas oleh musuh-musuh mereka. Kalian lihat, oke? Gara-gara Imam Eli tidak komen dia punya children dan tidak ada well-ordered family, anak-anaknya Imam Eli dibunuh dan dia membuat dari anak-anak ini anak-anak yang jahat yang membuat bangsa Israel itu jadi sesat. Dan 30.000 orang Israel dibunuh dan tabut Tuhan dirampas oleh musuh-musuh mereka. Oke? Dan ketika Eli mendengar bahwa tabut Tuhan diambil, dia jatuh ke belakang dan mati. Bukan hanya anak-anaknya mati, 30.000 orang Israel dibunuh, tabut Tuhan dirampas, Eli sendiri mati. Saudara. Lanjut. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa semuanya ini terjadi? Ellen White bilang, semua kejahatan ini diakibatkan karena Eli tidak mengendalikan anak-anaknya. Aduh, waktu saya baca ini saya bilang, oh Lord, no way. Oke, no way. Ini bangsa Israel ribuan, 30.000 mati, tabut Tuhan dirampas, mereka sendiri mati, Eli mati, semua karena Eli sebagai orang tua tidak mengendalikan anak-anaknya. Tidak commanded dia punya household after them dan tidak ada well-ordered family. Akibatnya lihat saja saudara-saudara, hanya dari satu keluarga Imam Eli, ribuan, puluhan ribu orang mati, tabut Tuhan diambil, Eli sendiri mati. Do you guys see betapa ini sangat mengerikan?
Dan apakah kalau Eli hidup di zaman kita, apakah dia terima the seal of God? I don't think so. Lanjut ya. Saya melihat jika Tuhan begitu khusus untuk memperhatikan hal-hal seperti itu pada zaman dulu, dia tidak berkurang perhatian khusus di hari-hari terakhir ini. Jadi kalau Tuhan kasih pelajaran ini dulu, oke, kepada kepada kita, apalagi sekarang, gitu ya. Orang tua harus mengatur anak-anak mereka. Ini harus govern, ini kita lupa underline. Mengoreksi nafsu mereka dan menaklukkan atau menundukkan mereka, atau Tuhan pasti akan menghancurkan anak-anak di hari amarahnya yang dahsyat, dan orang tua yang tidak memerintah anak-anak mereka kedapatan bersalah. Aduh, saudara-saudara, oh man. Jadi di sini dibilang kita harus atur, saya punya anak-anak, koreksi mereka, taklukan atau tundukkan mereka punya tingkah laku yang tidak benar, atau Tuhan akan menghancurkan atau membinasakan anak-anak kita, dan orang tua yang tidak melakukan tugasnya juga tidak akan kedapatan bersalah. Kalian bisa lihat, kenapa Tuhan kasih ini? Karena Tuhan bilang, lihat saja anak-anak Eli gimana. Kalian lihat anak-anak Eli, gara-gara anak-anaknya tidak di-restrain, tidak ada commanded after his household, tidak ada well order family, anak-anaknya suka memberontak, tidak menurut. Akibatnya bangsa Israel juga tersesat, akibatnya mereka mati, dan tabut Tuhan diambil, Eli juga mati, anak-anaknya mati. Makanya dibilang kita harus mengatur, govern, kita punya anak-anak, koreksi mereka kalau salah, harus, pelajaran yang kita belajar ini, yang kita dapat ya, dibilang kita nggak bisa biarkan anak-anak yang disobey atau rebellion kepada orang tua. Nggak bisa, saudara-saudara. Harus di-stop right away. Dan saya baru mengerti kenapa, karena efeknya ini sangat luar biasa terhadap orang lain. Bisa membuat orang lain mati, saudara-saudara. Orang tua harus melakukan hal seperti itu. Kalau enggak, anak-anak ini bisa binasa, kita juga bisa binasa. Sama seperti anak-anak Imam Eli dan Eli sendiri binasa. Kemudian, dibilang, khususnya hamba-hamba Tuhan atau the servants of God. Hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta, saudara-saudara. Anybody yang bilang, oke, saya hamba Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Pay attention untuk ini, karena saya juga waktu baca ini saya bilang, oh ini bahaya sekali ini ya. Khususnya hamba-hamba Tuhan. Harus mengatur keluarga mereka sendiri dan membuat mereka tunduk dengan baik. Istilahnya, kalau mau hamba-hamba Tuhan, atur dulu kamu punya keluarga. Mereka tunduk enggak? Submit enggak kepada kita? Apa keluarga kita teratur atau enggak? Terus lihat ya, saya melihat mereka, ini hamba-hamba Tuhan ya, tidak siap untuk menghakimi atau mengambil keputusan dalam masalah gereja, kecuali mereka dapat mengatur dengan baik rumah mereka sendiri. Aduh. Wow, jadi Ellen White bilang, kalau mau coba-coba atur masalah gereja, oh gereja begini, oh begini, general conference begini, bla 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 bla, mau coba atur-atur semua atau mau hakimi, dia bilang, lihat dulu kamu punya keluarga, atur dulu, baru kamu bisa menghakimi atau ambil keputusan dalam masalah gereja. Mereka harus memiliki keteraturan di rumah terlebih dahulu, dan kemudian penilaian dan pengaruh mereka akan diketahui gereja. Saudara, this is what I'm gonna say ya. Banyak sekali orang menghakimi gereja conference, menghakimi ini, mau atur masalah ini. Rumah tangganya sendiri berantakan, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita atur dulu di dalam rumah tangga, baru bisa, oke, kasih koreksiin. There's nothing wrong untuk kasih correction, oke? There's nothing wrong untuk mau ambil keputusan atau campur tangan dalam masalah apapun. There is nothing wrong. Tapi kalau rumah tangga kita sendiri berantakan, apa yang saudara mau atur gereja dengan whatever? Apa? Kita punya sendiri rumah tangga nggak bisa diatur, kita mau atur-atur orang lain.
Tuhan Yesus bilang, lihat dulu balok di mata sebelum lihat-lihat orang lain punya balok. Harus ada keteraturan dulu di rumah, baru dia bilang mereka punya judgment dan influence will tell in the church. Kalau kita punya rumah tangga berantakan, kita mau coba atur-atur di gereja, well, I don't know ya. Tapi ini dia bilang, atur dulu di rumah, baru bisa keluar seperti itu. Enrich dulu, baru outreach. Jangan coba-coba outreach, enrich aja berantakan di dalam. Oke. Ini kutipan pertama. Ada cerita kedua yang kutipan lebih pendek, tapi sebelum kita ke situ, anybody wants to give comment or anything, silakan. Lali. Iya, silakan. Ya. Jadi ini ada perbandingan ya untuk mengatur rumah tangga dan mengatur yang lebih besar yaitu gereja kan. Iya, iya. Jadi kenapa kalau mau atur atau mengambil keputusan dalam gereja harus rumah tangga juga dulu. Karena inilah di rumah tangga kan istilahnya gini, kalau misalnya rumah tangga berhasil, berarti kita tahu bagaimana untuk manage rumah tangga, bagaimana kita tahu untuk mengatur anak-anak kita atau orang-orang yang di dalam rumah kita kan, kita tahu. Jadi dia punya akibat rumah tangga bagus kan. Tetapi kalau misalnya enggak, sebaliknya kan. Makanya kalau misalnya sebaliknya dia nggak bisa atur rumah tangga, terus diatur gereja, kira-kira bisa nggak? Istilahnya dia punya pertanyaan. Nggak bisa, justru akan salah. Sama seperti anak-anaknya jadi pemberontak, dia juga akan dia akan menghakimi atau mengatur gereja dengan cara yang salah, karena nggak mungkin dia punya cara benar, terus di rumah tangga dia salah kan? Istilahnya ini kayak basicnya ya, maksudnya harus tahu dulu dia punya basic, baru nanti dia punya selanjutnya apa ya. Jadi istilahnya rumah tangga juga sebagai sarana pembelajaran sebelum kita ke gereja. Cobalah didik kita punya. Kita akan tahu ya kesulitan-kesulitan untuk mendidik anak seperti apa. Nah, kesulitan yang sama mungkin akan lebih kecil di gereja ya, kalau misalnya mau bilang. Kalau kita sudah melewati rumah tangga yang sulit, otomatis di gereja nggak akan sulit untuk kita untuk bisa. Jadi jadi kalau bagus di sini, apa yang ini bagus di keluarga pasti bagus juga di gereja. Sebaliknya nggak mungkin jelek di rumah tangga terus bagus di gereja, kayaknya itu nggak mungkin ya. Punya untuk atur. Iya, betul. Karena Imam Eli dengan anak-anaknya kan bekerja untuk gereja kan. Betul kan, di Ka'bah mereka imam-imam. Tapi karena rumah tangganya tidak teratur, lihat hasil apa yang keluarga bawa ke pengaruh lebih besar gitu loh. Aduh, mengerikan sekali saudara-saudara. Go ahead, silakan. Ya, Ebing, go ahead, Ebing, silakan. Jadi Lali tadi bilang DP prinsip dasar. Kalau kita ini survei yang kita buat kurang lebih 20 tahun ya. Oke, Ebing. Tadi survei pribadi. Jadi kita melihat orang-orang yang paling suka mengkritik gereja dan bermasalah di gereja adalah orang-orang yang rumah tangganya bermasalah. Oh, wow. Bulan. Tapi ini masih dibuat secara pribadi. Oke. Sekarang mulai lihat paling bikin masalah di gereja, ya maupun yang paling suka mengkritik gereja, lihat aja rumah tangganya, pasti bermasalah. Itu udah kesimpulan. Tak Acil, betul enggak Kak? Oke, go ahead. Ya, silakan. Jadi, ini kita bisa bilang pengaruh mengerikan. Tetapi dalam kutipan ini, Ellen White memberi contoh yang ekstrim yang sebelah ya. Jadi di dalam pemerintahan rumah tangga itu ada dua ekstrim yang bisa terjadi. Yang satu istilahnya laissez-faire atau terlalu lembut seperti Imam Eli, ya tidak terkontrol lah seperti Imam Eli. Ada yang terlalu diktator seperti kutipan tadi yang kita udah baca di Abraham. Jadi masalah yang bakal terjadi dalam memerintah rumah tangga itu ada dua. Yang satu diktator, yang satu laissez-faire. Istilahnya ya. Itu terlalu lepas kontrol, yang terlalu mengendalikan gitu. Ini dua-dua bermasalah loh. Apa yang terjadi kepada Imam Eli ini cuma
Iya, laissez-faire itu bisa dibilang terlalu manja atau terlalu Ya, apa ya? kalau manja, Dia nggak spoil anaknya, spoil, manja, nggak mau koreksi kalau salah. koreksi kalau salah. Nah, Mm-mm. ini adalah sampel saja, Mhm. sampel, tapi prinsip di mana kita bisa melihat bahwa Mhm. sebenarnya kegagalan bangsa Israel, ya, Mhm. kekalahan mereka itu disebabkan karena pendidikan rumah tangga. Aduh, itu betul sekali. Jika pendidikan rumah tangga itu apa ya, tidak berlangsung dengan benar, sebenarnya itu akan menentukan apakah mereka mau berhasil atau enggak gitu. Jadi kalau kita lihat sejarah Israel yang jatuh, gagal, sebenarnya itu kalau kita mau nilai dengan benar, itu sebenarnya disebabkan karena pendidikan rumah tangga itu tidak benar. Exact. Tetapi kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bersinar dengan gemilang, yang membawa keharuman bagi nama Tuhan, cek rumah tangganya, cek bagaimana pendidikan keluarganya, Itu dia. pasti itu sangat bagus. Itu dia. Pasti sangat bagus. That's right. Mau Eddie. Daniel, Betul. Paulus kah, mau Timotius, siapapun dia yang Amen. bersinar dengan itu gara-gara pendidikan rumah tangga itu dijalankan dengan benar. Mereka tidak miring ke kiri. Wow. Betul-betul seperti Abraham, menerapkan keadilan itu dengan belas kasihan. Amin. Dengan penuh kasih sayang. Jadi ada keseimbangan yang apa ya, yang sangat sehat sehingga pendidikan karakter itu betul-betul bertumbuh. Betul. Dan mereka terpanggil ke masyarakat, ke jemaat, itu betul-betul menjadi orang yang memberkati di dalam jemaat gitu. That's right. Atau di dalam masyarakat. Betul. Jadi kita bisa melihat ini peran rumah tangga itu memainkan peran penting sekali. Oh man. Yap. Oke, Joy. Thank you, Ebing. Makanya that's what I'm saying. Kalau kita nggak ngerti rumah tangga, gagal, saudara-saudara, kita anggap enteng. Pengaruhnya, aduh, kita lihat Imam Eli. Dan betul sekali Ebing bilang. You know, kenapa kejatuhan bangsa Israel? Karena anak-anaknya tidak dididik. Dan kita akan baca next quotation cerita yang sama persis seperti itu, tapi di keluarga yang lain ya. Dan kita tutup dengan kutipan ini, oke? Masih ingat Akan kan? Akan, oke, keluarga Akan yang ditelan oleh bumi karena mereka berontak terhadap Tuhan, terhadap leadership-nya Musa. Kita lihat kenapa keluarga Akan itu hancur. Kenapa saudara-saudara? Oke, ini dia ya. Tadi Imam Eli dan anak-anaknya. Sekarang Akan, terakhir. Mengapa keluarga Akan hancur? Pertanyaannya. Pernahkah Anda memikirkan mengapa semua yang berhubungan dengan Akan juga menjadi subjek hukuman Tuhan? Jadi bukan hanya Akan yang dihukum, tapi semua yang ada hubungan dengan Akan. Ellen White tanya, Tuhan tanya, pernahkah kita pikir kenapa mereka itu menjadi subjek hukuman Tuhan? Jawabannya, itu karena mereka tidak dididik dan dilatih atau ditrain, bahasa Inggris, sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada mereka dalam standar besar hukum Tuhan. Aduh, sudah. Kenapa menjadi Tuhan hukum mereka? Karena mereka tidak dididik dan ditrain, di-educate dengan ditrain. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, saudara-saudara. Kalian lihat, lanjut. Orang tua Akan telah mendidik anak mereka sedemikian rupa sehingga anak itu merasa bebas untuk tidak menaati firman Tuhan. Kalian lihat situ, kenapa Akan, keluarganya, dan semua yang berhubungan dengan Akan dihukum Tuhan karena orang tua Akan mendidik Akan bahwa it is okay untuk tidak menurut Tuhan. It is okay untuk kamu jadi anak-anak yang tidak obedient. It is okay, tidak ada punishment, tidak ada disiplin, tidak ditrain. Anak-anak yang tidak menurut, tidak bikin apa-apa. Seperti Imam Eli. Lihat itu, bangsa Israel akan berontak terhadap Tuhan, terhadap Musa, karena orang tua Akan sendiri tidak mendisiplin anak-anaknya untuk menurut Tuhan. Saudara-saudara. Prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam hidupnya menuntunnya untuk memperlakukan anak-anaknya sedemikian rupa sehingga mereka juga menjadi korup. Jadi itu
orang tua ini bermula dari orang tua akan. Orang tua akan tidak ada prinsip yang benar atau mendidik anak-anaknya untuk bebas, kalian bisa bikin apa saja. Dan dia mendidik anak-anaknya akan seperti itu dan akan mendidik anak-anaknya dan keluarganya seperti itu, makanya semua yang berhubungan dengan akan keluarganya dihukum Tuhan. Beribu-ribu orang masuk di dalam ditelan bumi karena apa? Pendidikan dalam rumah tangga, saudara-saudara, dilalaikan. Pikiran bertindak dan bereaksi terhadap pikiran, dan hukuman termasuk hubungan akan dengan dirinya sendiri, mengungkapkan fakta bahwa semua terlibat dalam pelanggaran. Ini berbicara tentang orang tua akan. Orang tua akan tidak melakukan tugasnya sebagai orang tua mendidik anak, akan menjadi korup, anak-anaknya akan juga korup, semua keluarganya korup, karena dalam rumah tangga yang dalam lingkungan kecil, dalam lingkupan kecil, orang tua tidak melakukan dia punya tugas tanggung jawab, kalian akan lihat betapa dia punya pengaruh sangat besar. Imam Eli pengaruhnya sangat besar, banyak yang dibunuh. Orang tua akan, pengaruhnya besar akan, dan keluarganya semua dibunuh oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada disiplin, mereka tidak command their household, tidak ada well-ordered family. Mereka menerima hukuman dari Tuhan. Karena apa? Pengaruhnya sudah menjadi sangat besar. Orang-orang akan, kalau Tuhan tidak binasakan, pengaruhnya akan lebih melebar, banyak orang akan dibinasakan karena pengaruh anak-anak Eli dan pengaruh akan dengan keluarganya. Do you guys see? Betapa mengerikan kalau kita sebagai orang tua tidak menjalankan tugas kita untuk mendidik anak-anak. Betapa mengerikan di dalam keluarga kalau kita tidak ada suami istri, tidak ada kasih sayang, tidak ada kesopanan, tidak ada contoh yang baik, terlalu ekstrim dalam mendidik anak-anak yang penuh dengan kekerasan, ataupun terlalu ekstrim mendidik anak-anak dengan penuh kemanjaan. Tetap harus didisiplin, tapi kasih sayang, belas kasihan, semua itu harus ada, saudara-saudara. Ini artinya waktu kita commanded, kita punya household dan ada well-ordered family, semua harus di-blend. Ketegasan, keadilan, iya, disiplin, iya, train ada, tapi harus ada apa? Belas kasihan, cinta, kesopanan, semuanya itu harus ada. Jadi waktu kita blend itu dua, seperti Tuhan Yesus, karakternya yang just, tapi penuh belas kasihan, itu kita lihat di kayu salib, bahwa Tuhan mati dosa, Tuhan benci sama dosa, tapi Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Love and justice, kiss together, something like that. Itu waktu kita di blend dua-dua itu dalam rumah tangga, makanya rumah tangganya itu akan ada well order. Kita lihat di sini, well order family. Kenapa? Karena mereka submit kepada orang tua. Mereka melihat karakter Tuhan, keadilan Tuhan ada di orang tua. Ya, saya didisiplin karena saya salah, tapi orang tua melakukannya dengan kasih sayang. Mereka submit sampai semuanya teratur begitu. Dan inilah Tuhan bilang, kalau kita bikin ini, kita akan terima the seal of God, saudara-saudara. Kalau kita tahu semua banyak teori, tapi kalau nggak ada ini, nggak terima the seal of God. Di kutipan testimoni volume 5, halaman 213. Tuhan sangat peduli dengan keluarga kita, saudara-saudara. Setiap detail untuk mendidik anak, hubungan suami istri, anak, dan semua, sudah ada bukunya. Bagaimana kita mau praktekkan, saudara-saudara? Itu pertanyaannya. Dan nanti kita akan go dengan detail semua yang kita pelajari, kita bisa share kepada teman-teman semua, dan apa yang kita alami dengan anak-anak, kita bisa share, supaya kita sama-sama tumbuh dan bisa tahu apa artinya commanded kita punya household, supaya ada well-ordered family, dan ujung-ujungnya kita lagi dipersiapkan the seal of God, dan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas, bergabung dengan malaikat ketiga, dan kita menjadi Wahyu 18 ayat 1, di mana malaikat, another angel yang turun dengan penuh kuasa sampai dunia ini diterangi oleh pengetahuan Tuhan. Kenapa pengetahuan Tuhan kita bisa kasih ke orang lain?
Karena di rumah tangga sudah ada karakter Yesus, pengetahuan kita, pengetahuan kita tentang Tuhan, rumah tangganya teratur, rumah tangganya disanctify, rumah tangga yang holy, sampai dunia bisa melihat pengaruh di rumah tangga kita, dan mereka dengan bisa menerima, mau menerima kebenaran karena buktinya sudah ada di dalam rumah tangga. Oke, sampai situ dulu kita punya pembahasan. Kita sudah lihat Imam Eli dengan Akan punya contoh. Jadi kita sudah lihat betapa penting. I cannot emphasize enough kepada kita semua betapa pentingnya ini untuk keluarga, saudara-saudara. Sangat penting. Doesn't matter kita punya anak atau enggak, anaknya masih kecil atau sudah besar. Doesn't matter. Semua ini yang kita belajar ini berlaku untuk semua orang. Semua. Karena yang kita mau cari, mau kejar adalah karakter Tuhan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita tutup, anybody wanna give any comment atau anything? Silahkan. Tambahan. Ya, silahkan Ebin. Sure. Jadi dari cerita Imam Eli dan Akan, kita bisa melihat, kita bisa bertanya, loh Tuhan, kok Tuhan bersikap seperti itu? Nggak adil loh. Dosa anak itu dilimpahkan ke orang tua. Ya, tapi kita lihat bersama, ternyata baik Imam Eli maupun keluarga Akan itu hukuman Tuhan. Kenapa? Karena ada pasal pendidikan keluarga yang dilanggar. Jadi pasal pendidikan keluarga itu dilanggar, orang tua akan kena ketika anak itu melakukan dosa, dan itu menyebabkan banyak orang itu dibinasakan. Iya. Jadi ini sebenarnya ada panggilan buat kita orang tua yang telah melakukan kesalahan kepada anak-anak untuk bertobat. Kenapa? Kita anak-anak, ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam kesalahan dan itu membuat orang lain juga berdosa, kita sebagai orang tua akan tanggung hal tersebut. Tetapi saya percaya begini, kalau orang tua menyadari bahwa itu adalah kesalahan dan dia bertobat, dia tidak akan kena. Dia tidak akan kena. Tetapi kalau itu dia lepas tangan, dia nggak mau tahu dengan hal itu, dia udah besar kok, dia udah bisa memilih. Saya sangat yakin cerita Imam Eli dan Akan itu memberitahukan itu akan kena. Jadi ada pasal pendidikan yang akan mengenai orang-orang tua yang tidak mau peduli dengan keselamatan anak-anaknya, atau paling tidak menyadari bahwa dialah yang melakukan kesalahan itu. Betul. Oke. Terima kasih Joy. Aduh. Thank you Ebing. Wow, I mean, wow. Jadi pertanyaannya sekarang bagaimana kita orang tua? Ya, kalau kita lihatlah, review lah kita dengan Tuhan, be honest dengan Tuhan, apa yang kita sudah lakukan, apa yang saya belum lakukan, apa yang saya harus lakukan, kita be honest sama Tuhan. Dan kalau in the past misalnya, oh I did something wrong, be honest sama Tuhan. Tuhan right now kita tuntut, Tuhan punya janji, give me wisdom, kebijaksanaan, saya mau bikin apa sekarang. Tapi yang penting saya sadari saya punya apa yang saya bikin, saya minta sama Tuhan pengampunan, dan betul-betul bertobat tadi yang Ebing bilang, dan minta sama Tuhan mau bikin apa, Tuhan pasti akan kasih. Saudara, lihat saja ini dua cerita ini, saya bilang mengerikan saudara-saudara. Karena kalau kita nggak stop untuk menghentikan kejahatan ini, pengaruhnya akan besar ke orang lain dari anak-anak kita sendiri. Oke, dan puji Tuhan, kita diingatkan kembali, mau anak besar, anak kecil, tetap kita orang tua masih punya tanggung jawab untuk mendidik mereka dengan cara Tuhan. Apapun yang kita bikin, kita minta Tuhan pasti akan kasih. Dan I will share you the story yang akan kita akan belajar bagaimana Tuhan kasih saudara-saudara, dan berhasil, puji Tuhan ya. Jadi memang betul-betul ini satu tanggung jawab yang sangat besar, tapi kita jangan takut, ada Tuhan yang akan menolong kita. Oke, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Pasti Dia akan tolong kalau kita minta, apalagi untuk keluarga kita. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Oke.